Bab 618 Aku menyesalinya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Mileye. Harta karun. Bukan rahasia lagi bahwa Mileye memiliki harta 5 dimensi, tetapi apa yang tidak diduga oleh semua orang adalah bahwa Raja Siluman Nanming menyukai harta karun Mileye. Mileye ini akan terkena sial. Di lapangan, beberapa master menunjukkan ekspresi senang di atas penderitaan orang lain. Terutama Star-Lord. Meskipun ada musuh di depannya, tapi dia masih sangat senang melihat Mileye terbunuh. Bisakah Mileye menghentikan Raja Siluman Nanming? Tentu saja tidak bisa. Patut ditekankan bahwa Raja Siluman Nanming ini adalah master setingkat di Masmu. Meski hanya tubuh bayangan, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi Mileye. Raja Siluman Nanming menatap Mileye dengan mata panas. Ketika dia akan berbicara, pada saat ini, sebuah menara kecil ilusi tiba-tiba muncul di telapak tangan Mileye. Saat berikutnya, Mileye melemparkannya langsung ke samping, lalu menara penjara alam jatuh dengan kuat di depan gadis kecil kerajaan dewa. Semua orang. Gadis kecil itu melirik menara penjara alam di depannya, tanpa ekspresi. Pada saat ini, mata Raja Siluman Nanming jatuh pada gadis kecil itu. Dalam kehampaan, wajah Star-Lord tiba-tiba menjadi sangat gelap. Dia tidak menyangka bahwa Mileye akan menyerahkan harta itu secara langsung. Penyerahan ini tidak hanya menyelesaikan krisisnya sendiri dengan sempurna, tetapi juga berhasil menarik perhatian Raja Siluman Nanming ke kerajaan dewa. Dia melemparkan bahayanya kepada orang lain. Ekspresi Mileye tenang, tidak terlihat ekspresi apapun di wajahnya. Tidak jauh, gadis kecil itu melirik pagoda penjara alam. Akhirnya, dia merentangkan telapak tangannya dan pagoda penjara alam jatuh langsung ke telapak tangannya. Harta karun 5 dimensi. Di samping gadis kecil itu, Heni Nangong mengangguk, benda ini seharusnya adalah harta dari 5 dimensi. Gadis kecil itu mengetuk menara penjara alam dengan jarinya dan berkata dengan lembut, menarik. Pada saat ini, sebuah aura kuat tiba-tiba menyelimuti gadis kecil di bawah. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan saat berikutnya, sebuah cahaya pedang langsung menghancurkan aura itu. Melihat adegan ini, Raja Siluman Nanming sedikit menyipitkan matanya, Dewa Pedang. Gadis kecil itu mengabaikan Raja Siluman Nanming dan terus menatap menara penjara alam di tangannya, matanya penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, Raja Siluman Nanming maju selangkah, menatap gadis kecil itu, apakah kamu akan menyerahkannya sendiri atau aku akan membunuhmu dan mengambilnya? Mendengar ini, gadis kecil itu menatap Raja Siluman Nanming, kamu pikir kamu siapa? Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba naik ke langit. Bersenandung. Suara pedang Tao merobek langit. Semua orang mengangkat kepala mereka. Di udara, Raja Siluman Nanming sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka gadis kecil itu akan mengambil inisiatif untuk menyerang, membuat tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Lalu detik selanjutnya, sebuah aura kuat turun dari atas langit. Suara robekan tiba-tiba bergema dari langit dan saat berikutnya, ruang hampa sekitar puluhan ribu mil bergetar hebat. Pada saat ini, gadis kecil itu telah kembali ke posisi semula. Langit juga sudah kembali tenang. Raja Siluman Nanming masih berdiri di sana, tetapi pada saat ini, tubuhnya telah menjadi sepenuhnya ilusi, hampir transparan hingga tidak terlihat. Melihat pemandangan ini, Raja Siluman dari klan Siluman langsung berubah menjadi sangat jelek. Di udara, Raja Siluman Nanming menatap gadis kecil di bawah, jenius langit. Begitu suara itu jatuh, dia menghilang sepenuhnya. Setelah Raja Siluman Nanming menghilang,
gadis kecil di bawah menatap Star-Lord dan yang lainnya yang berada di dalam kehampaan. Bunuh. Saat berikutnya, beberapa aura kuat melesat langsung ke arah Star-Lord dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, wajah Star-Lord dan yang lainnya berubah drastis, karena mereka semua hanyalah seorang alam hukum surga, tapi orang-orang yang menyerang mereka semua ada di alam kaisar. Bagaimana cara melawan? Tentu saja tidak ada cara untuk melawannya. Pada saat ini, Star-Lord tiba-tiba berkata, "Yang mulia, aku bersedia untuk menyerah." Menyerah. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan terkejut dan menatap Star-Lord. Bahkan Arsin Chu dan yang lainnya juga terlihat tidak percaya. Jelas, tidak ada yang pernah menyangka bahwa Star-Lord akan memilih untuk menyerah. Pada saat ini, Star-Lord tiba-tiba muncul di depan gadis kecil dan dia berlutut di depan gadis kecil itu, "Aku akan setia kepada Yang Mulia." Semua orang di lapangan. Mileye juga tidak menyangka bahwa Star-Lord akan menyerah secara langsung, bahkan menyerah dalam keadaan berlutut. Trik apa lagi yang sedang dia mainkan? Tidak jauh, gadis kecil itu berjalan ke Star-Lord, sudah terlambat. Begitu suara itu jatuh, ekspresi Star-Lord di depan gadis kecil itu berubah drastis. Dia mundur dengan panik, kemudian di bawah tatapan semua orang, dia melarikan diri dengan betiu saja. Orang tua di samping gadis kecil itu hendak mengejar, tetapi gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Seiring kepergiannya Star-Lord, semangat juang di tembok besar Wanshan jatuh ke dasar dalam sekejap. Bagaimana mereka masih bisa bertarung? Seorang Star-Lord saja barusan melarikan diri begitu saja. Bagaimana mereka masih bisa bertarung? Segera, semakin banyak orang melarikan diri. Namun, gadis kecil itu tidak membiarkan orang-orang ini pergi, tetapi memilih untuk membunuh mereka semua. Tidak jauh dari sana, Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, dia ingin membersihkan semuanya. Mira Zhao memandang Mileye dan Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, membiarkan orang-orang ini tetap hidup adalah faktor yang tidak pasti dan mereka tidak mudah dijinakkan. Jadi dengan membunuh mereka secara langsung, itu lebih menguntungkan bagi kerajaan dewa. Adik ini, kejam sekali. Adik. Ekspresi Mira Zhao terlihat sangat aneh. Dalam kehampaan, setelah Star-Lord melarikan diri, Raja Siluman berbalik dan segera pergi. Pada saat yang sama, pasukan klan siluman yang tak terhitung jumlahnya surut seperti air pasang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit, "Mundur." Komandan tentara Shinto, Jones Zan. Saat suara Jones Zan jatuh, semua tentara Shinto mundur. Gadis kecil itu menatap komandan pasukan jarak dekat tidak jauh, "Kejar dan bunuh, jangan biarkan mereka pergi hidup-hidup." Komandan memberi hormat dan kemudian mengejar pasukan Shinto dengan membawa pasukan jarak dekat. Para master kerajaan dewa lainnya juga mengejar mereka yang melarikan diri. Membunuh habis semuanya. Dalam kekosongan, Richard Tang juga membawa master keluarga Tang pergi. Hanya tersisa Arsin Chu dan master seni bela diri Nanpai yang tersisa, keduanya saling memandang dan berbalik untuk pergi. Setelah kehabisan kartu, mereka sudah tidak melihat adanya harapan. Tidak bisa menghentikan kerajaan dewa. Sekarang pergi untuk melawan secara paksa, sama saja dengan cari mati. Di samping Mileye, Mira Zhao melirik Mileye dan berbalik untuk pergi. Master seni bela diri Nanpai menyuruhnya pergi. Mileye buru-buru berkata, "Nona Zhao, apakah kamu akan pergi begitu saja?" Mira Zhao tidak menjawab. Mileye berkata lagi, "Apakah kamu akan merindukanku?" Mira Zhao berbalik dan melirik Mileye dengan dingin, lalu membuat gerakan di lehernya. "Mileye,
Segera, Mira Zhao pergi, tetapi ketika dia pergi, dia meninggalkan sebotol obat penyembuhan. Miley Ye melihat obat penyembuh di tangannya dan tersenyum sedikit. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Di depannya, berdiri seorang gadis kecil. Itu adalah guru kerajaan dewa dari kerajaan dewa. Gadis kecil itu memandang Miley Ye dan tidak berbicara. Miley Ye ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah kamu mengembalikan menara itu kepada aku?" Gadis kecil itu melirik menara penjara alam di telapak tangannya, lalu dia menatap Miley Ye, "Kamu yang memberikannya padaku." Miley Ye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku menyesalinya." Gadis kecil itu menatap Miley Ye lama dan akhirnya, dia melenturkan jari-jarinya dan menara penjara alam kembali ke Miley Ye. Miley Ye tercengang. Benar-benar dikembalikan. Gadis kecil itu tanpa ekspresi, "Dia sudah mengakui kamu sebagai tuannya, aku tidak menerima barang bekas." Miley Ye. Menara penjara alam tiba-tiba bergetar hebat, dia merasa dihina. Miley Ye dengan cepat meraih menara penjara alam, "Tenang, atau kamu akan dipukuli." Menara penjara alam masih belum berdamai, dan hendak maju menuju gadis kecil itu, namun dipeluk oleh Miley Ye. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Apakah dia ingin memukul aku?" Miley Ye memandang gadis kecil itu dan gadis kecil itu berkata, "Biarkan dia maju." Miley Ye melepaskannya, tapi menara penjara alam sudah tidak berani untuk maju. Dia melayang ke depan Miley Ye dan bergetar untuk sementara waktu. Pada saat ini, suara Lindsay tiba-tiba terdengar di benak Miley Ye. Dia memintamu untuk memegangnya. Miley Ye. Setelah beberapa saat, menara penjara alam dilemparkan kembali ke dalam tubuh oleh Miley Ye. Benda ini benar-benar memalukan. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Pedangmu." Miley Ye menatap gadis kecil itu, "Pedangku." Gadis kecil itu mengangguk, "Biarkan aku melihatnya." Miley Ye membuka telapak tangannya, pedang ether muncul di tangannya. Dia lepaskan, lalu pedang ether terbang ke depan gadis kecil itu. Gadis kecil itu memandang ether, kemudian berkata, "Tajam." Pedang ether sedikit bergetar, seolah merespons. Gadis kecil itu mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan pada saat ini, pedang ether kembali ke depan Miley Ye. Gadis kecil itu sedikit mengernyit, pedang ether ini sepertinya tidak menyukai pedangnya. Gadis kecil itu menatap Miley Ye dan Miley Ye menatap pedang ether di tangannya yang bergetar, lalu kembali ke tubuh Miley Ye. Miley Ye menatap gadis kecil itu. Maksud dia adalah semua di masa lalu sudah berlalu dan dia tidak mau mengingat masa lalu lagi. Setelah berbicara dia melihat pedang ether di tangannya. Ini adalah pedang yang punya cerita. Gadis kecil itu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Miley Ye tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu memperlihatkan pedangmu padaku?" Gadis kecil itu melepaskan tangannya dan pedang di tangannya terbang ke depan Miley Ye. Miley Ye melirik pedang di tangannya. Pedang itu tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan misterius. Miley Ye memandang gadis kecil itu dan bertanya, "Pedang apa ini?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. "Dia sudah datang ke sisiku ketika aku lahir." Miley Ye terlihat agak aneh. Ada hal seperti ini. Ada pedang yang akan datang dengan sendirinya. Miley Ye memperhatikan pedang di tangannya dengan cermat, lalu berkata, "Apakah kamu tertarik untuk mengikuti aku?" Gadis kecil. Pada saat ini, pedang di tangannya tiba-tiba terbang menjauh ke depan gadis kecil itu, sedikit gemetar. Gadis kecil itu memandang Miley Ye. Dia mengatakan, "Kamu tidak tahu malu." Miley Ye. Pada saat ini, gadis kecil itu berbalik dan pergi, tetapi segera berhenti lagi.
kemudian menatap Mileye. Apakah kamu adalah penguasa kota Senwu? Mileye mengangguk. Gadis kecil itu berkata, 3 hari kemudian, orang-orangku akan memasuki kota Senwu dan mengambil alih kota Senwu. Pada saat itu, kamu dapat memilih untuk menerima atau menolaknya. Mileye berkata dengan rendah, apakah sudah tidak ada ruang untuk bernegosiasi? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye mengangguk, kalau begitu kirim beberapa yang kuat, kalau tidak, aku tidak akan merasa puas dalam membunuh. Gadis kecil itu berbisik, akan aku turuti keinginan kamu. Setelah berbicara, dia menghilang tidak jauh. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depan Mileye. Itu adalah Dina Zuo. Dina Zuo memandang Mileye dan berkedip, bisakah kamu menunjukkan pedangmu juga? Mileye menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Dina Zuo berkata dengan marah, kenapa? Mileye tanpa ekspresi, setelah menunjukkannya padamu, apakah kamu akan mengembalikannya padaku? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dina Zuo tiba-tiba menghalangi di depan Mileye. Dia menatap Mileye dan berkata dengan serius, kultivator pedang, katakan padaku, apakah harus menjadi tidak tahu malu seperti kamu, baru bisa memiliki banyak harta? Mileye bersambung.